Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas jawaban salamnya. Semoga semua yang menjawab salam oleh Allah selalu diberikan keselamatan, kesejahteraan, kebarokahan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sairi khalqi. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala safiyyihi wa habibi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatihi wa ba'du. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama dan yang paling utama tidak lain tidak bukan melainkan puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, nikmat sehat walafiat, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang sangat amat berharga, minad dunya wa ma fiha, daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, yaitu hari Jumat tanggal 2 Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 6 September tahun 2024, dengan pertolongan Allah kita dapat berkumpul di bis ini dalam perjalanan menuju Tanggul, Jember, Jawa Timur untuk melaksanakan salah satu di antara perintah Rasulullah, yaitu berziarah ke makam waliyun min auliyaillah al-imam al-arifillah al-kutub al-habib Saleh bin Muhsin bin Ahmad, Tanggul, Jember, Jawa Timur. Sebanyak 2 bis. Ini yang saya duduk di bis ini adalah bis yang ke-1 dan di belakang ada bis kedua. Jumlah seluruh peserta ziarah yang berangkat pada hari ini
dari Majlis Zikir Al Hayat pimpinan Al Mukarram Pangersa Bapak Haji Abdurrahman SE sebanyak 79 ya, 78 orang, terdiri dari kaum Adam dan kaum Hawa. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang ikut berziarah pada hari ini ke Tanggul Jember Jawa Timur pulang dari sana semuanya mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala maksud dan tujuannya oleh Allah dikabulkan, cita-citanya tercapai. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, paduka alam baginda tercinta dan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita juga saudara-saudara kita mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di hari kiamat bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin, para aulia Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati selaku pimpinan rombongan ziarah Tanggul Al Mukarram Pangersa Bapak Haji Abdurrahman SE beserta ibu dan keluarga, kita doakan semoga oleh Allah Pak Haji beserta keluarga selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan yang barokah, segala hajatnya dikabul oleh Allah, segala urusannya oleh Allah dimudahkan, dilancarkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati guru kita Al Mukarram Pangersa Al Habib Helmi bin Yahya. Alhamdulillah beliau bisa ikut bersama kita. Kita doakan semoga beliau oleh Allah dipanjangkan umurnya, selalu disehatkan zahir batinnya, dan mudah-mudahan oleh Allah diberikan keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati seluruh jamaah ziarah, khususnya yang ada di bis 1 ini, juga yang ada di bis 2. Mohon maaf kalau saya tidak menyebutkan satu persatu namanya, oleh karena belum kenal semuanya. Namun kendati pun demikian, insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh jamaah ziarah Tanggul. Dan tak lupa kepada Bapak Supir, juga Bapak Propos ya. Ini luar biasa ini Bapak Proposnya ya. Ustadz juga, kiai juga ya, diborong ya, luar biasa. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat selalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu seluruhnya yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Insya Allah Al-Fakir diberi kesempatan oleh pimpinan rombongan ziarah untuk menyampaikan tausiah. Yang pertama, Al-Fakir ingin menyampaikan materi tausiah mengenai berziarah ke makam para wali adalah amalan para wali. Jadi kalau kita berziarah ke makam para wali, para kekasihnya Allah, termasuk sekarang kita mau berziarah ke makam seorang waliun min auliyaillah, seorang wali daripada wali-wali Allah. Beliau adalah gelarnya wali kutub, yakni pemimpinnya para wali di zaman beliau, yaitu Al Habib Soleh Tanggul. Itu adalah merupakan amalan para wali. Jadi hari ini kita berangkat 2 bis sedang melakukan amalan para wali, karena kita akan berziarah ke makam waliun min auliyaillah. Insya Allah dengan barokah sababigah kita melaksanakan amalan-amalan yang diamalkan oleh para wali, walaupun kita enggak menjadi wali, insya Allah dapat keberkahan dari para wali. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Aibillah Al-Kutub
As-Syekh Al-Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran radhiyallahu taala anhu. Beliau selalu berziarah ke makom para wali Allah. Bahkan dalam sehari beliau mengulanginya berziarah ke makom para wali sampai 4 kali. Masya Allah, luar biasa. Dalam tempo sehari beliau berziarah ke makom wali sampai 4 kali. Kita ini setahun sekali, tapi alhamdulillah. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Al-Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran radhiyallahu taala anhu, beliau pernah pulang dari berziarah ke makom wali. Ke makom wali, akan tetapi beliau kembali ke tempat ziarah sebelum tiba ke rumahnya. Dan beliau berkata, aku akan kembali karena aku telah berniat ziarah kembali. Mudah-mudahan kita pun bisa berziarah ke makam Habib Soleh setiap tahun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan ada perubahan ke arah yang lebih baik dalam kehidupan kita. Yang tadinya banyak mendapatkan kesulitan, mudah-mudahan sedikit demi sedikit akhirnya kesulitannya oleh Allah dihilangkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Diriwayatkan dalam kitab Al-Qirtos, sarah dari kitab Rotibul Atos, dikatakan manjaro waliyan gupiro junubuhu. Barang siapa yang berziarah ke makom wali Allah, gupiro junubuhu, maka diampunilah dosa-dosanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita bersih, diampuni oleh Allah dengan barokah sababilah kita berziarah ke makam wali Allah. Dasarnya cinta kepada para wali Allah. Ketahuilah bahwasanya orang yang berziarah ke makam wali dengan tujuan tabarruk. Tabarruk itu artinya ngalap berkah dari para wali Allah. Maka dengan sebab ziarahnya itu dapat mendekatkan dirinya kepada Allah dan tidak akan menjauhkannya dari Allah. Apabila ada orang yang berpendapat bahwa berziarah ke makam para wali dengan tujuan tabarruk adalah perbuatan syirik, maka pendapatnya itu sangat-sangat keliru dan tidak berdasarkan dalil Al-Quran maupun Al-Hadis. Al-Hafidz Waliyuddin Al-Iraqi beliau berkata, ketika menguraikan maksud hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, qala Musa Rabbi adanini minal ardil muqaddasati ramyatan bihajarin wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wallahi law anni indahu la ra'aitukum qabrahu ila jambi tariqi indal kasibil ahmar. Telah berkata Nabi Musa, ya Allah, dekatkanlah aku dengan tanah suci sejauh 1 lemparan batu. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, demi Allah, seandainya aku ada di samping Musa, tentu aku akan memberitahu kepada kalian terhadap kuburan Musa, yaitu di tepi jalan di sebuah bukit pasir merah. Al-Hafidz Waliyuddin Al-Iraqi rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan maksud hadis tersebut sebagai berikut. Wa fihi istibabu ma'rifati kuburi salihina li ziyaratiha wal qiyami bihaqqiha. Di dalam hadis tersebut diterangkan kesunahan atau anjuran supaya mengetahui makom atau kuburan orang-orang yang soleh, yaitu makam para wali Allah, untuk diziarahi dan dipenuhi haknya. Sumber kitab Torhut Tasrif juz yang ketiga halaman 303. Jadi berdasarkan keterangan ini dapatlah kita pahami bahwa pada dasarnya berziarah ke kuburan itu hukumnya adalah sunnah. Terlebih-lebih
berziarah ke makam para wali Allah itu sangat istimewa dan berpahala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Qutbul Wujud Al-Syahir Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Ali Sahibus Simtud Durar radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, kalian berziarah datang dari jauh, sungguh yang akan kalian dapatkan adalah keuntungan yang begitu besar. Hati kalian yang sebelumnya kosong kini akan penuh terisi dengan berbagai kebaikan, pertolongan dan keberkahan. Lalu mereka menjawab, ya Habib, kami datang berziarah bukan dengan hati yang kosong, melainkan kami datang dengan hati yang telah penuh dosa dan penyakit dan kesalahan. Lalu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu menjawab, keberkahan dari berziarah ke makam para wali akan menyembuhkan semua penyakit itu, juga akan mengikis habis dosa-dosa, lalu kemudian akan diisinya dengan segala macam kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur faqad ujina li Muhammadin fi ziyarati qabri ummihi fajuruha fa innaha tujakkirul akhirah. Kata beliau dalam hadis ini, sungguh dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah ke kuburan, maka kini sungguh telah diizinkan bagi Muhammad untuk berziarah ke kuburan ibundanya, yaitu Aminah. Maka berziarahlah kalian ke kuburan, karena sesungguhnya berziarah ke kuburan itu dapat mengingatkan terhadap akhirat. Kemudian dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, fajurul kubura fa innaha tujakkirul maut. Maka berziarahlah kalian ke kuburan, karena sesungguhnya berziarah ke kuburan itu dapat mengingatkan terhadap kematian. Dari keterangan hadis ini kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Di antaranya adalah pada mulanya berziarah ke kuburan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian beliau memerintahkannya kepada seluruh umatnya untuk berziarah ke kuburan. Yang kedua, berziarah ke kuburan dapat menjadikan pelakunya teringat akan kematian dan akan kehidupan di akhirat yang pasti akan kita alami. Bahwa orang yang berziarah ke kuburan pada saatnya nanti ia akan mati dan akan berada di alam kubur seperti orang yang sedang ia ziarahi. Dalam Al-Quran surah yang ketiga, Ali Imran juz yang keempat ayat 185, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan kematian. Allah berfirman, kullu nafsin ja'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman juhjiha anin nar wa udhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah akan sempurnakan pahalamu. Maka barang siapa yang oleh Allah dijauhkan dari neraka dan ia dimasukkan ke dalam sorga, maka sungguh ia orang yang telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Demikian pula dalam Al-Quran surah yang ke-29, yaitu surah Al-Ankabut juz 21 ayat 57, Allah berfirman, kullu nafsin ja'iqatul maut summa ilaina turja'un. Artinya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, kemudian kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Juga dalam Al-Quran surah yang keempat An-Nisa juz yang kelima ayat 78, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian pasti akan mendapati kamu, kendati pun kamu berada di benteng yang tinggi lagi kokoh. Orang Islam di barat mengatakan, wherever you are, this will get you. If not, you are in place. What are you understanding to make shipping right now? No. Yes, yes saja. Yes, yes only. Kemudian di dalam surah yang kedua Al-Jumu'ah juz 28 ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman pula, Qul in kuntum Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Allah beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan di alam dunia. Jadi jelas bahwa salah satu hikmah berziarah ke kuburan yang telah meninggal adalah dapat mengingatkan kita kepada kematian, yakni bahwa kita pun cepat atau lambat pasti akan mati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa riwayat kita bisa menjumpai keterangan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berziarah ke makom ibundanya, yaitu Sayyidatina Aminah. Beliau juga pernah berziarah ke komplek pemakaman Baqi untuk menziarahi ahli kubur para sahabat yang gugur di perang Badar dan di perang Uhud. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Zaron Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fabaka wa abka man haulahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berziarah ke makom ibundanya, maka beliau menangis dan menangis pula lah orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan Imam Malik rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Muwatta, beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni bu'istu ila ahlil baqi'i liusalli alaihim. Kata beliau, sesungguhnya aku diutus ke ahlul baqi untuk mendoakan mereka. Maksudnya Rasulullah berziarah ke makom ahlul baqi. Untuk lebih memantapkan keyakinan kita terhadap kesunahan berziarah ke kuburan atau ke makom, terutama ke makom para aulia Allah atau ke makom orang-orang yang soleh, mari kita simak dan kita perhatikan beberapa keterangan hadis Nabi berikut ini. Yang pertama, hadis riwayat Imam Al-Hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fajuruha fa innahu yuriqul qalba wa tudmi'ul aina wa tujakkirul akhirata wa la taqulu hujuran. Rawahul Hakim. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu aku pernah melarang kalian berziarah ke kuburan, tapi sekarang berziarahlah kalian ke kuburan, karena sesungguhnya berziarah ke kuburan itu dapat melunakkan hati, dapat meneteskan air mata, dapat mengingatkan terhadap akhirat, dan janganlah kalian berkata buruk saat kalian berziarah ke kuburan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah sampai nanti besok pagi di makam Habib Soleh, kita harus pandai-pandai menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita. Jangan sampai terucap atau keluar dari lisan kita, dari mulut kita, ucapan-ucapan yang tidak sepantasnya diucapkan di makomnya waliullah. Juga jaga sikap kita. Kemudian yang kedua, hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis dengan nomor urut 973.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi faqad ujina li Muhammadin fi ziyarati qabri ummihi fajruha fa inna tudzakirul akhirah. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh dahulu aku pernah melarang kalian berziarah ke kuburan, tapi sekarang Muhammad telah diperintahkan, telah diizinkan oleh Allah untuk berziarah ke makam ibundanya. Maka sekarang berziarahlah kalian ke kuburan, karena sesungguhnya berziarah ke kuburan itu dapat mengingatkan terhadap akhirat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian yang ketiga, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Malaikat Jibril alaihissalam pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat Jibril berkata kepada beliau, "Inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi fatastagfiru lahum." Kata malaikat Jibril, sesungguhnya Tuhanmu Allah memerintahkan kepadamu Muhammad agar kamu menziarahi ahli kubur baki, lalu kamu memohonkan ampunan untuk mereka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam hadis ini sangatlah jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk berziarah ke makom para sahabatnya yang dimakomkan di komplek pemakaman Baqi untuk memohonkan ampunan bagi mereka. Yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhiril lail ilal baqi fayaqulu assalamu alaikum daraqaumin mu'minin wa atakum ma tu'aduna godan muajjaluna wa inna insyaallah bikum lahikun Allahumma gfir li ahli baqi il gorqad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau setiap kali giliran menginap di rumah Siti Aisyah, beliau keluar rumah pada akhir malam menuju ke makom Baqi seraya mengucapkan salam sejahtera atas kalian wahai penghuni kubur dari kalangan kaum mukminin. Segera datang apa yang dijanjikan Allah kepada kalian besok, dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah penghuni kubur Baqi Al-Gharqad. Yang kelima, dalam kitab Nihayatuz Zain, buah karya Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama tanah Jawa, dan dalam kitab Mu'jamul Kabir oleh Imam Tabrani juz yang ke-19 terdapat sebuah hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jara qabru abawaihi au ahaduhuma fi kulli jum'atin ghufira lahu wa kutiba barron. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang berziarah ke kuburan kedua orang tuanya atau kepada salah satu daripadanya pada setiap hari Jumat, maka Allah mengampuni dosanya dan dicatat ia sebagai anak yang taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka oleh karenanya, kalau saya boleh mau nanya dulu nih, ibu-ibu, bapak-bapak yang sekarang mau ziarah ke makam soleh, sebelum berangkat kemarin ziarah dulu nggak ke orang tuanya nih? Enggak. Selang-selangan banget. Hah? Selang-selangan doang enggak. Lupa ya? Oh jauh. Nggak apa-apa kalau sama jauh, kita bisa hadorot atau hadiah di rumah. Nanti pahalanya kita hadiahkan untuk orang tua kita. Kan ada doa isol. Insya Allah kita membaca doa isol, apa yang kita baca itu akan sampai pahalanya ke orang tua kita. Kalau umpama enggak percaya, ragu-ragu, silakan ya.
boleh dicoba duluan. Nanti saya bacain Fatihah, nyampe enggak? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir Al-Fakir ingin menyampaikan sebuah karomah Habib Soleh yang luar biasa, yaitu ingin menyampaikan kisah tukang cukur oleh Habib Soleh dibayar pakai doa. Akhirnya tukang cukur itu bisa ibadah haji. Alhamdulillah. Habib Ahmad As-Segaf radhiyallahu anhu mengisahkan seorang tukang cukur yang didoakan oleh Habib Soleh Tanggul. Kisah ini disampaikan oleh beliau ketika haul Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul yang ke-42. Suatu waktu Habib Soleh Tanggul ingin mencukur rambutnya. Lalu beliau pergi ke pasar dan bertemulah dengan seorang tukang cukur. Lalu beliau pun dicukur. Namun ketika selesai dicukur, ternyata Habib Soleh lupa tidak bawa uang untuk membayar jasa tukang cukur itu. Lalu Habib Soleh berkata kepada tukang cukur, "Saya lupa bawa uang. Saya pulang dulu ya. Saya ambil uangnya." Lalu si tukang cukur berkata, kata si tukang cukur, "Biar Habib tidak apa-apa. Habib nggak usah bayar. Berarti digratiskanlah." Lalu Habib Soleh berkata, "Loh, saya ada uang. Saya pulang dulu ya. Saya mau kasih sampean uang." Lalu si tukang cukur berkata, "Nggak usah Habib. Habib nggak usah bayar. Bayar saja saya pakai doa," katanya. Ini kata si tukang cukur nih. Kemudian Habib Soleh bertanya kepada si tukang cukur, "Sampean mau doa apa?" Lalu si tukang cukur menjawab, "Doa yang Habib ridho, terserah Habib saja." Akhirnya saat itu pula Habib Soleh mendoakan si tukang cukur. Bapak-bapak, ibu-ibu udah pada ngantuk belum? Yang ngantuk silahkan bobo. Mobilnya minum. Ya. Kopinya diminum. Mobilnya mau minum, mobil. Oh, mobil mau minum dulu. Sambil asal kita ada. Iya, setelah selesai berdoa, lalu Habib Soleh minta agar tukang cukur itu berhenti dari pekerjaannya mencukurnya. Nanti kita sambung lagi ya, oleh karena kita sudah sampai di rest area. Mobilnya mau minum dulu, insya Allah kita sambung setelah yang satu ini. Demikian dari Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita